Shalom saudaraku, kembali lagi kita berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan. Dan pada kesempatan ini Pastor Ruli sedang berhalangan dan kita ada di acara kesayangan kita, ngobrol santai Alkitab, dan kita sudah sampai pada kitab Ester. Saudaraku, tentunya saya tidak seorang diri saja, tetapi saya ditemani oleh seorang sahabat yang sudah tidak asing lagi, sering bersama-sama kita di sini. Beliau seorang yang dapat saya katakan sangat berbakat ya dalam mengajar, dalam menggali kebenaran firman Tuhan. Seorang pastor yang masih sangat muda, juga sangat tajam dalam apologetika Kristen. Dan kita akan ngobrol saudara dalam ngobras pada kesempatan ini dengan Pastor Robson Samosir. Pastor Robson, thank you so much sudah menemani kita. Sama-sama Pak Gem. Pada kesempatan ini. Dan saudaraku, sebelum kita memulai acara ini, saya ingin menyapa dulu untuk setiap saudara, ya, baik saudara yang ada di Jakarta maupun yang di luar Jakarta, siapapun saudara dan dimanapun yang menyaksikan ini langsung dari YouTube Live House Community maupun dari MNC Live Channel, saya ingin mengucapkan selamat bergabung. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kitab Ester. Dan saya tidak panjang lebar lagi, tentunya saudara sudah tahu kitab Ester. Kita membahas ini secara berurutan saudara ya. Kalau dalam ngobras bulan lalu, 1 bulan sekali kita bicara dalam ngobras kitab per kitab. Kita sudah membahas kitab Nehemia. Sekarang kita sudah sampai pada kitab Ester. Dan kitab Ester, seperti saudara ketahui, ini adalah seperti sebuah melodrama saudara ya. Kitab ini seperti drama, dan kitab ini juga punya keunikan saudara. Keunikannya adalah di mana saudara tidak akan menemukan nama Allah dalam kitab ini ya. Saudara tidak menemukan kata Allah dalam kitab ini, saudara hanya menemukan sebuah cerita. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Untuk lebih jelasnya, saya ingin langsung saja melemparkannya kepada Pastor Robson untuk menceritakan dulu latar belakang sejarah supaya kita semua dapat memahami kitab ini dengan baik. Pastor Robson, silakan. Siap Pastor Wigan. Ya, seperti pengantar yang sudah disampaikan oleh Pastor Wigan, kitab ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita gali. Dan juga perlu kita ketahui bahwa kitab ini salah satu kitab yang paling diperdebatkan terkait dengan kanonisasi. Tidak sedikit orang yang sebenarnya menolak kitab Ester untuk dimasukkan ke dalam daftar kanonisasi. Bahkan seorang bapak reformator yang bernama Martin Luther pernah mengungkapkan kalimat seperti ini: alangkah indahnya kalau perjanjian lama itu tidak ada kitab Ester. Oke. Ya. Tadi salah satu pergumulan teologisnya sudah disampaikan oleh Pastor Wigan terkait dengan tidak adanya nama Allah, tidak ada nama Tuhan di kitab Ester, sehingga itu cukup membuat kita berkesimpulan bahwa kitab ini tidak layak untuk dikanonisasi. Tapi pertanyaannya, benarkah demikian? Sebelum kita ke situ, selain pandang dulu terkait dengan kitab ini ya, mengapa kitab ini menjadi menarik untuk kita perbincangkan. Kitab ini berisi hal yang berbau romantis. Kitab ini juga berisi hal yang berbau politis. Tapi juga kitab ini dianggap fiksi. Kitab ini terjadi di kota Susan, ibu kota kerajaan Persia pada zaman Ahasveros atau Sasta I yang menyusul Koresi dan Darius sebagai raja. Kisah ini menceritakan sebuah komplotan untuk melenyapkan semua orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia pada waktu itu, dan bagaimana mereka diselamatkan dengan cara yang ajaib. Kita tahu bahwa ada seorang yang bernama Haman. Dia salah satu penasehat dari kerajaan, dan dia itu punya niat jahat bagaimana membumi hanguskan bangsa Israel. Haman ini benci banget dengan orang Yahudi, orang Israel. Nanti dia punya niat untuk melakukan makar lah ya, pembunuhan atau genosida terhadap bangsa Israel. Nah, penyelamatan mereka dirayakan di seluruh kerajaan Persia pada waktu itu, dan masih dirayakan setiap tahun sampai sekarang oleh orang Yahudi di setiap penjuru dunia, yaitu pada hari raya Purim ya, dari kata pur artinya undi. Purim itu satu kata jamak. Hari raya Purim terkait dengan bagaimana orang Yahudi merayakan penyelamatan atau pembebasan yang Allah kerjakan terhadap bangsa Israel.
Nah, gulungan kitab Ester dibacakan tiap tahun pada hari itu, sehingga kisah ini lebih dikenal orang Yahudi daripada semua kisah lain. Apalagi apabila orang Yahudi mengalami penganiayaan sejak waktu itu. Kitab Ester ini menghibur dan meyakinkan mereka akan pembebasan serta mendorong cita-cita kebangsaan mereka. Oleh karena itu, kitab ini sangat disenangi orang Yahudi. Oke, Gitu, jadi kita dapat melihat di apa sini bahwa bangsa Yahudi sendiri membacakan secara rutin kitab ini ya. Iya, Berarti ini bukan dongeng ya. iya, betul. Ini adalah fakta apa adanya. Nah, ini menjadi menarik untuk kita diskusikan nanti. Iya. Mengapa ya ada korelasinya dengan mengapa tidak ada nama Tuhan? Iya. Karena waktu itu kan ada anti-Semitik yang sangat kuat sekali. Dan ini bukan hanya sekedar anti terhadap sebuah bangsa, tapi ada spirit lain di belakang anti-Semitik ini, yaitu iblis, kuasa kegelapan yang hendak menghancurkan ya bangsa Israel sehingga tidak hadir seorang Mesias atau juru selamat, yang mana kita tahu bahwa Mesias itu dijanjikan akan hadir melalui bangsa ini. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali. Nah, pada waktu itu bagaimana supaya Hari Raya Purim ini akan dirayakan? Yeah. Nah, tentu perlu untuk dikisahkan latar belakang dari ceritanya, gitu. Yeah. Jadi cerita ini akhirnya bisa diketahui, dipahami dan dirayakan setiap tahunnya dengan adanya kitab Ester ini. Oke, luar biasa. Oke. Ya, terus gimana tadi tentang kitab Ester? Boleh diteruskan lagi? Siap, Pak Gam. Jadi mungkin saya mulai dengan pengarangnya atau penulisnya, Pak Gam ya. Iya. Kita tahu bahwa sangat diperdebatkan terkait dengan pengarang atau penulis kitab Ester ini. Iya. Sebenarnya ada Ezra, Nehemia, dan Ester. Ketiga kitab ini diperdebatkan penulisnya. Siapa sebenarnya penulisnya? Ada yang bilang bahwa penulisnya itu satu, yaitu Ezra. Tetapi ada juga yang tidak sependapat dengan pandangan itu. Tapi intinya, terlepas dari siapapun penulisnya, misalnya kalau kita bicara tentang kitab Ester, pasti penulisnya ini adalah orang yang tinggal di kerajaan Persia, bukan di Palestina, karena dia tahu banyak hal terkait dengan kerajaan Persia. Nah, jadi terkait dengan perdebatan kepenulisannya, ini sebenarnya juga ada pandangan ya, pandangan yang lain. Ada yang mengatakan bahwa yang menulis kitab Ester ini seperti Josephus ya, adalah Mordekai. Pendapat itu juga dipegang oleh orang-orang Yahudi lainnya. Barangkali pendapat itu berdasarkan kesalahpahaman terhadap pasal 9 ayat 20 yang mengatakan bahwa Mordekai lah yang menulis peristiwa itu. Tetapi ayat itu tidak boleh dipisahkan dari konteksnya, khususnya ayat 23 yang menjelaskan bahwa apa yang dituliskan dari konteksnya, khususnya ayat 23 yang menjelaskan bahwa apa yang dituliskan Mordekai adalah sebuah surat mengenai penetapan Hari Raya Purim. Jadi bukan hendak menegaskan bahwa Mordekai lah penulis dari kitab Ester. Oke, saya mungkin akan bacakan dulu ya. Iya. Ester 9 ayat 20 nih saudara. Kenapa sampai orang berpikir bahwa Mordekai yang menulis? Ayat 20 gini, maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasuerus, baik yang dekat, baik yang jauh. Ayat 23, maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai oleh mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Ya, betul. Jadi ini lebih kepada tentang penetapan Hari Raya Purim pada saat itu ya. Ya, bukan hendak menunjukkan bahwa Mordekai lah penulisnya. Oke. Jadi itu salah satu pandangan terkait dengan yang menuliskan kitab Ester. Tetapi siapapun yang menuliskan kitab Ester ini itu nggak jadi persoalan sama sekali. Akan tetapi pengetahuannya yang sangat dalam tentang urusan-urusan kerajaan Persia membuat kita tadi berkesimpulan Pak Gem ya, bahwa dia adalah seorang yang tinggal di kerajaan Persia. Nah, sumber-sumber lain yang dipakai olehnya termasuk tulisan Mordekai, kitab sejarah raja-raja Media dan Persia. Sumber-sumber tersebut yang menyebutkan identitasnya. Nah,
Tetapi kita juga bisa membuktikan ya terkait dengan informasi yang ada di kitab Ester ini sesuai dengan catatan-catatan sejarah, Bagem. Iya. Jadi ini bukan sebuah fiksi, tetapi benar-benar sesuai dengan catatan sejarah yang ada dari sumber Persia dan sumber klasik. Jadi tidak ada alasan untuk menganggap kitab Ester ini sebagai sebuah fiksi, roman sejarah atau bukan kisah tentang kejadian-kejadian nyata. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan sangat sukar ya untuk kita menyimpulkan bahwa ini tidak benar-benar terjadi, hanya sebuah kisah romantisme belaka atau sebuah fiksi. Karena ada banyak kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ajaib, yang luar biasa. Dan itu banyak peristiwanya. Jadi nggak mungkin sebenarnya ini hanya sebuah kebetulan, hanya sebuah fiksi, hanya sebuah cerita romantis gitu loh. Gitu, Pak Gem. Oke, baik. Nah, kemudian kenapa sekalipun ini nggak ada nama Allah, tapi pada akhirnya kenapa ini dimasukkan juga dalam kanon Alkitab Perjanjian Lama? Ya. Dan saya percaya bahwa orang-orang Yahudi juga pasti menerima ini, kitab ini kan, sebagai salah satu buku dari kitab suci mereka. Ya. Jadi ini menarik ya untuk kita persoalkan terkait dengan pergumulan teologisnya. Mengapa tidak ada nama Allah? Mengapa tidak ada nama Tuhan? Iya. Lalu sekalipun tidak ada itu, tapi tetap dimasukkan dalam kanon dan dianggap sebagai kitab yang memiliki tentunya wibawa ilahi kalau sampai dimasukkan ke dalam kanon Alkitab. Iya. Jadi apakah ini pertanyaannya? Apakah kita punya alasan yang kuat untuk menyimpulkan bahwa kitab Ester ini layak untuk dimasukkan ke dalam kanonisasi? Yes. Meskipun tidak ada secara gamblang dituliskan nama Allah atau nama Tuhan, tetapi dengan kita mengetahui atau melihat peristiwa atau ceritanya, kita dapat menyimpulkan sulit sekali ya untuk kita membantah bahwa ada karya ilahi dalam peristiwa itu. Kata kuncinya itu ya. Iya. Adanya pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Iya. Jadi gini, misalnya saya ceritakan secara singkat dulu Pak Gem ya, terkait dengan kisah ini dimulai dari bagaimana Raja Ahasiweros pada waktu itu mengundang banyak tamu. Iya. Lalu singkat cerita mereka sudah capek, letih ya, karena mereka sudah rapat dan akhirnya mereka minum, pesta, mabuk, dan Raja Ahasiweros itu berniat untuk menghibur mereka, lalu memanggil istrinya yaitu Ratu Wasti untuk menari di hadapan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Nah, kisah ini dimulai dari ini nih. Penolakan Ratu Wasti untuk mengindahkan keinginan raja untuk menghibur para tamunya. Nah, ditolak. Itu kan gimana rasanya seorang raja ditolak ya permintaannya di depan semua orang. Ya itu bisa menimbulkan sesuatu yang memalukan, rasa malu yang begitu luar biasa. Singkat cerita, dia nggak diperbolehkan lagi untuk tinggal di kerajaan. Lalu Raja Ahasiweros ini tinggal sendiri, lalu dia merasa kesepian, Bagam. Lalu mencoba untuk mencari cara bagaimana dia mengisi kesepiannya. Lalu dikasih masukan lah, begini sajalah Raja, buatlah kontes kecantikan. Nah, sinilah awalnya Ratu Ester itu akan masuk. Jadi dipersiapkanlah Ester selama kurang lebih 12 bulan. 12 bulan dihiasi ya, dibuat dia secantik mungkin lah. Dan akhirnya benar Ratu Ester ini menang. Dia memenangkan itu dan menjadi istri dari Raja Ahasiweros. Lalu singkat cerita kita tahu bahwa Ester ini adalah anak angkat dari Mordekai. Sebenarnya dia itu adalah sepupu dari Mordekai, tetapi karena sudah tidak ada orang tuanya, diangkat oleh Mordekai sebagai anak angkatnya. Nah, Mordekai itu kasih saran kepada Ester supaya dia tidak menceritakan latar belakangnya sebagai orang Yahudi, karena memang sekali lagi orang-orang Persia, orang-orang yang ada pada waktu itu dalam kerajaan Persia adalah orang-orang yang anti-Semitik.
Mereka sangat benci. Antisemitik itu artinya anti orang Yahudi ya. Orang Yahudi. Iya. Mereka sangat benci terhadap orang Yahudi. Jadi harus dijaga betul background atau latar belakang mereka. Jadi singkat cerita, lalu ada seorang yang bernama Haman. Haman ini kebalikannya. Dia ini benar-benar, ini salah satu contohnya. Dia benar-benar sangat membenci orang Yahudi. Sebenarnya kalau kita mau telusuri kenapa dia sangat benci orang Yahudi, itu ada sejarahnya Pak Gem. Jadi suatu kali Samuel itu menyuruh Saul untuk membantai Agag. Tetapi Saul tidak melakukannya. Akhirnya Samuel sendiri yang mencincang Agag. Lalu akhirnya timbullah kebencian dari keturunan Agag. Nah, si Haman ini adalah keturunan Agag. Jadi dia sangat menyimpan kebencian atau rasa dendam terhadap orang Israel. Sehingga tidak heran suatu kali ketika kena egonya nih Pak Gem. Ada orang yang tidak tunduk menghormati dia. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu punya tradisi hanya Tuhan atau hanya Yahweh yang layak untuk dihormati atau disembah. Tetapi kena egonya karena Mordekai tidak tunduk menyembah dia. Lalu dia timbulkanlah dalam hatinya niat untuk membantai Mordekai. Tetapi dia ada kesombongannya. Aduh, rasanya terlalu kecil bagiku untuk membantai satu orang saja. Dia berniat untuk membantai semua orang-orang Yahudi. Bayangkan kekuasaan Raja Persia pada waktu itu dari India ke Mesir, jadi sangat luas. Nah, ini menarik sekali ini cerita ini nanti. Kenapa kita akhirnya yakin sepenuhnya bahwa Tuhan bekerja di balik semuanya ini, cerita ini, meskipun tidak ada nama Tuhan di sana dan layak untuk dikanonisasi. Karena begini, sederhananya begini Pak Gem ya. Kalau sampai terjadi mufakat itu, pembantaian terhadap seluruh bangsa Yahudi, Yesus tidak datang. Yesus tidak mungkin hadir. Jadi bayangkan genosida terhadap sebuah bangsa. Jadi kita bisa melihat bagaimana karya Allah di balik semuanya ini. Dan saya bilang tadi, nggak mungkin ini sebuah kebetulan. Nggak mungkin sebuah kebetulan, karena ada banyak cerita yang ajaib, peristiwa yang ajaib yang terjadi di situ. Lalu saya lanjutkan lagi terkait dengan Haman. Singkat cerita, Mordekai kasih tahu kepada seluruh bangsanya, dan mereka melakukan apa? 2 puasa. Mereka berpuasa, mereka pakai pakaian kabung, dan seperti tradisi yang biasa mereka menaruh di kepala mereka abu dan menyampaikan itu kepada Esther supaya dia melakukan sesuatu terhadap bangsanya. Karena bagaimanapun Esther itu diangkat jadi ratu itu pasti punya maksud dan tujuan. Jadi Tuhan punya maksud dan tujuan di balik dari diangkatnya Esther menjadi ratu dari Ahasiweros pada waktu itu. Ya, tentu si Esther bergumul. Ini bagaimana caranya? Ya kan? Karena ini juga pasti akan berdampak terhadap dia. Singkat cerita, dia memberanikan diri untuk memberitahu raja, tapi dia bingung bagaimana caranya. Jadi akhirnya terjadi sesuatu yang luar biasa. Esther memberanikan diri menghadap raja, lalu meminta raja untuk mengadakan perjamuan dengan menjadikan Haman sebagai tamu undangan. Nah, tamu undangan, terus terkait dengan kisah pembantaian itu dikasih tahu oleh Esther pada akhirnya. Tetapi sebelum sampai ke cerita itu, semalam ya sebelum perjamuan itu dilakukan, mimpilah Raja Ahasiweros. Dia mimpi. Dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Lalu dia membaca catatan sejarah terkait dengan bagaimana si Mordekai ini pernah memiliki jasa, di mana dia menyelamatkan raja dari satu tindakan makar juga terkait dengan ada perencanaan untuk membunuh raja oleh 2 pegawai istana. Nah, jadi dia punya jasa, tapi Raja Ahasiweros belum pernah memberikan apa-apa terhadap Mordekai. Lalu ini menarik sekali kisah ini. Ini yang saya bilang tadi, nggak mungkin ini kebetulan. Ini jadi jalan untuk akhirnya bangsa Israel diselamatkan, Mordekai diselamatkan. Sementara sudah ada perencanaan yang begitu detail dibuat oleh Haman pada waktu itu. Jadi tanggal 13 bulan itu. Nah, itu juga jadi awal di mana
ada tahayul terkait dengan tanggal 13. Jadi angka keramat, angka yang dihindari. Nah, lalu si Esther sorry. Lalu terkait dengan Mordekai, jadi dipanggil oleh raja. Sebelumnya si Haman dimintai keterangan, diminta nasihat oleh raja. Bagaimana ya? Aku ini memperlakukan orang yang berjasa terhadap aku, yang telah menyelamatkan aku. Lalu dikasih tahu sama Haman. Dia pikir itu dirinya. Gini aja deh, jadikan dia sebagai Perdana Menteri. Ya kan, dengan keinginan bahwa itu aku. Ternyata betul itu dilakukan oleh raja. Dan diperlihatkan itu di depan Haman sendiri, di mana Mordekai justru yang dimaksud oleh raja. Dia dianugerahkan jabatan Perdana Menteri, orang nomor 2-nya raja pada waktu itu. Dan sekaligus juga Esther kasih tahu niat jahat dari Haman untuk membantai, membunuh semua orang Israel pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi pada akhirnya? Tiang yang ditegakkan oleh Haman 23 meter justru dipakai untuk membunuh dirinya sendiri di depan mata mereka semua. Dan akhirnya tuh raja memberikan hak kepada Mordekai dan bangsanya untuk sebaliknya membunuh semua orang yang memusuhi mereka, yang merencanakan pembunuhan mereka. Gitu Pak Gam, singkat cerita. Oke. Nah, jadi dari kitab Esther ini hal-hal apa nih yang sangat menarik yang mungkin bisa kita ambil sebagai refleksi bagi hidup kita? Ya, banyak Pak Gam ya. Pertama terkait dengan kita tahu bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsa minoritas. Jadi dari mereka kita belajar bagaimana kita menjadi teladan sebagai bangsa minoritas di tengah bangsa mayoritas. Ya, mereka tinggal di bangsa yang tidak percaya kepada Allah yang benar. Tetapi mereka telah menunjukkan satu contoh kehidupan yang baik, yang luar biasa, yang patut kita contoh. Nah, sama halnya dengan kita. Kita adalah kaum minoritas, tetapi sebagai kaum minoritas kita harus bisa menunjukkan attitude kita, menunjukkan sikap atau karakter yang baik dimanapun kita berada. Jadi jangan sampai kita dipersalahkan oleh karena cara hidup kita ya. Yes. Nah, mungkin sebelum nanti Pastor Robson menjelaskan lebih jauh lagi, saya tertarik nih di Esther pasal yang pertama nih Pastor Robson ya. Ini kan sebelum Esther ini kan dipilih untuk menggantikan seorang ratu pendahulunya namanya Ratu Wasti ya. Nah, ini kan kalau kita lihat bahwa di Esther pasal yang pertama ini Raja Ahasuerus ini kan sedang berpesta besar-besaran ya. Lalu di Esther 1 ayat 4 di samping itu Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya sampai berhari-hari, sampai 180 hari. Jadi rupanya Raja Ahasuerus ini senang pamer nih untuk mengunjukkan semuanya. Rupanya harta benda udah dipamerkan, kemuliaan kerajaan sudah dipamerkan, dia masih belum puas. Ayat yang ke-11 Raja minta, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Jadi kita lihat di sini udah kemuliaan kerajaan dipamerin masih nggak puas, istri sendiri mau dipamerin juga. Nah, tetapi yang menarik di ayat ke-12 ini kan, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap raja. Nah, ini saya percaya tuh gini, memang nggak diceritakan secara persis kenapa Ratu Wasti menolak ya. Tapi di sini kita melihat bahwa Ratu Wasti ini menurut hemat saya dia punya integritas. Ratu Wasti ini punya integritas. Dari sisi Ratu Wasti, kenapa dia yang harus dipamerkan? Dia ini kan bukan pajangan. Rajanya suka pamer, tapi Ratu Wasti tidak mau turutin, tidak mau untuk hidup dalam pamer. Nah, maka ironis sekali kalau orang percaya itu malah sukanya pamer. Loh iya. Orang Ratu Wasti sendiri tidak
tidak mau dipamerkan kok. Nah ini nih pelajaran yang pertama ya. Jangan suka pamer. Ya, setuju. Pamer itu bagian dari kesombongan. Mm. Ratu Wasti itu cantik, tidak diragukan. Orang Ya. dikatakan sangat elok rupanya. Kalau kita punya kelebihan, itu tidak menjadi masalah. Apapun kelebihan kita, apapun yang Tuhan titipkan, itu tidak jadi masalah. Tapi sampai kita punya niat untuk memamerkannya, untuk membuat orang kagum dengan kelebihan yang kita miliki, di situ akan menjadi tidak baik lagi semuanya. Ya, setuju. Ya, jadi dengan kelebihan yang ada, nggak ada yang salah dengan itu. Pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi ketika kita punya hasrat untuk orang kagum dengan kita, Nah, itu terpesona dengan kita karena apa yang kita miliki atau apa yang Tuhan titipkan kepada kita, di sini bisa menjadi masalah. Kita harus belajar dari Ratu Wasti yang adalah, Ratu Wasti ini bukan orang Yahudi. Kemungkinan dia bukan orang yang mengenal Allah, tapi dia punya integritas yang sangat luar biasa. Ya. Ya. Nah, untuk para suami yang menyaksikan acara ini, ya, ini Raja Ahasuerus menganggap Ratu Wasti ini seolah-olah jadi ditreat seperti benda, barang. Ya. Jadi para suami, istri kita itu bukan barang. Ya. Bukan benda, ya, bukan benda. Ya, jadi jangan diperlakukan ya seperti benda. Dia kan menyamakan ratu ini seperti barang-barang yang ada di istananya sehingga untuk dipamerkan. Nah, ini saya rasa aplikasi yang kita bisa belajar ya, kalau dari saya walaupun sangat sederhana, tapi di sini kita harus belajar men-treat pasangan hidup kita sebagai pribadi. Ini ibu-ibu juga sama. Kalau suamimu misalnya diberkati materi oleh Tuhan, ya, suamimu orang terhormat. Suamimu itu bukan pajangan yang untuk dipamer-pamerkan dan dibangga-banggakan. Ya. Ya. Nah, ini sama saja ya. Ini sama saja. Atau kalau saudara yang menyaksikan acara ini seorang anak misalnya, anak SMA, anak kuliahan yang masih belajar. Orang tuamu kebetulan punya fasilitas yang luar biasa ya. Mereka orang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Jangan dibuat bahan pamer. Ya. Banyak orang yang karena merasa orang tuanya punya fasilitas, orang penting, orang kuat, lalu suka pamer, bahkan bertindak seenaknya. Akhirnya ujungnya masuk penjara. Banyak yang seperti itu ya. Ya. Ya, ini kan kita sudah melihat nih kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ya. Itu jadi jangan memperlakukan pasangan hidup kita, orang tua kita seperti barang atau benda, dan jangan suka pamer. Nah, oke. Mungkin ada aplikasi apa lagi nih? Banyak Pak Gem. Ya. Ini ada beberapa ya. Gimana? Dan jujur saja itu menarik sekali ya. Ya. Terkait dengan aplikasi yang sudah Pak Gem sampaikan. Intinya kita menolak spirit pamer lah. Pamer ya. Yang kedua, mungkin saya bisa tambahkan terkait dengan kitab ini menunjukkan kesia-siaan kepercayaan kepada tahayul sebagai penuntun hidup. Gimana tuh? Terkait dengan angka 13 tadi Pak Gem. Oke. Kita tahu yang ujungnya justru membawa malapetaka besar bahkan maut kepada mereka yang menjalankannya. Nah, kita nggak bisa tafikan juga bahwa orang Kristen tidak jarang Pak Gem, udah percaya Tuhan tapi masih percaya yang bersifat tahayul. Ya kan, jangan ada pohon pepaya di rumah, nanti rezekinya payah. Jangan bangun kolam di dalam rumah, nanti kesedot berkatnya. Terus mengusir setan dengan pakai garam, dan masih banyak lagi gitu loh. Ya, klinik-klinik, tahayul-tahayul sudah seharusnya kita tanggalkan, kita jauhkan, dan kita hindari. Percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kitab ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa benar Allah itu berdaulat. Dia bukan hanya berdaulat kepada satu wilayah tertentu, lalu atau satu daerah tertentu. Tetapi Allah itu berdaulat di semua daerah, di semua wilayah, di semua bangsa.
Jadi Ya. tidak ada tempat di mana di dunia ini Tuhan tidak berkuasa. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut dengan apapun. Dan jangan pakai cara-cara lain. Apalagi kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Andalkan Tuhan. Yes. Nah, Ya. ini menarik saudara ya. Kebetulan saya keturunan Tionghoa, keturunan Chinese. Kalau orang Chinese yang masih toto paling seneng tuh Pastor Robson lihat-lihat hari. Oh gitu Pak Gem. Iya. Mau buka toko lihat hari. Kalau belanja di Shopee lihat hari boleh. Kalau mau bulan Juli mendekati 7 Juli itu ada mega sale boleh. Kalau lihat hari cari diskon boleh. Ya, tapi ini ada banyak yang mau menikah, yang mau buka toko selalu bilang, "Pastor, saya boleh lihat hari nggak?" Saya awalnya bingung maksudnya apa? Ya. Lihat hari. Ya. Iya, ini ada yang hari apa yang baik? Loh, semua hari harinya Tuhan. Mantap. Iya. Kecuali memang, oh, pastor saya mau merit, tapi mendingan jangan Jumat deh. Kenapa? Macet. Nah, itu boleh. Loh, iya kan? Iya. Kalau Jumat kan suka macet kan, Iya. jalanan kan? Ada juga yang bilang bahwa malam Jumat itu malamnya setan. Padahal semua hari ya harinya Tuhan. Iya, nah itu dia. Makanya dari sekolah minggu itu udah betul banget, udah diajak hari ini harinya Ya Tuhan. Tuhan. Jadi semua hari itu baik. Sebab hari ini harinya Tuhan. Kalau kita beda-bedain hari, makanya juga banyak orang Kristen yang kalau Minggu haleluya, Senin halelupa. Habis harinya beda sih. Tapi kalau setiap hari itu adalah harinya Tuhan, nah kita udah nggak membeda-bedakan hari. Dan saudara, kita nggak perlu takut ya. Oh, hari ini hari baik loh. Kita percaya semua hari itu baik adanya. Semua hari itu Tuhan yang menciptakan. Semua akan jadi baik kalau Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita. Semua akan jadi tidak baik kalau kita tidak menyertakan Tuhan. Jangan percaya pada tahayul ya, pada hal-hal yang tidak berdasar. Sebab ketika kita mempercayai hal-hal tersebut, kita itu sebetulnya sedang meragukan Tuhan. Ya. Kita sedang meragukan Tuhan, sedang dalam tanda petik tidak mempercayai Tuhan juga. Dan itu bisa membangkitkan cemburunya Tuhan. Ya, silakan diteruskan. Ya. Jadi saya tambah lagi terkait dengan bahwa Tuhan itu berdaulat atau berkuasa. Kita tahu bahwa ini di bawah kekuasaan Persia pada waktu itu, di mana mereka berhasil menaklukkan Babilonia. Lalu mereka mereka di bawah kekuasaan Persia. Tapi sekalipun mereka di daerah kekuasaan Persia, Tuhan juga berdaulat berkuasa di sana. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan punya tujuan dan maksud terkait dengan peristiwa pembuangan yang mereka alami. Bangsa ini seperti yang kita ketahui bahwa bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, sering melakukan dosa dan melakukan kesalahan atau dosa, berulang-ulang kali melakukan hal yang sama. Dan puncak penghukuman mereka adalah mereka mengalami pembuangan. Singkat cerita, bangsa ini memang bangsa yang gagal untuk dipercaya oleh Allah. Sampai pada akhirnya nanti lahirlah Mesias, anak Allah yang bisa menjadi dasar keselamatan, sumber keselamatan bagi semua bangsa. Jadi sekali lagi kita harus percaya sepenuhnya bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa. Saya juga sebenarnya Pak Gam nggak jarang sebenarnya menghadapi jemaat yang pakai inden itu gitu loh, untuk melakukan atau mengharapkan sesuatu yang mana membuat saya tersenyum. Aduh, kok begini gitu loh. Ini kamu Kristen atau enggak sih? Kalau kamu benar-benar percaya, ya serahkan sama Tuhan gitu loh. Ya, dan bersabarlah menanti, bersabarlah menunggu atau menjalani prosesnya, yang mana ujung-ujungnya pasti baik. Semuanya pasti akan indah pada waktunya. Nah, terkait dengan aplikasi lainnya Pak Gam, kitab ini menunjukkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang tertinggi atas seluruh manusia dan segala bangsa. Jadi dia berdaulat atas semua bangsa. Selanjutnya kitab ini menunjukkan bahwa walaupun dalam kedaulatannya Tuhan sedang bekerja untuk melaksanakan kehendaknya, namun manusia tetap bertanggung jawab dan harus mengambil bagiannya. Mordekai menggunakan kedudukannya di pintu gerbang istana dengan bijaksana, sedangkan Esther memberanikan diri untuk bertindak demi penyelamatan bangsanya. Dan dengan cara demikian, kehendak Allah terlaksana. Walaupun nama Tuhan tidak pernah disebutkan dalam kitab ini,
Hal itu hanya membuktikan dengan jelas, lebih jelas bahwa Allah berdaulat dalam setiap waktu dan bertindak melalui orang percaya kepadanya. Jadi itu juga bagian dari karya Allah ketika Allah memakai orang-orang percaya seperti Mordekai dan Esther. Dari Esther kita belajar keberanian. Dari Esther kita belajar iman. Bisa saja sebenarnya dia menolak permintaan Mordekai, sekalipun itu bahkan ayah angkatnya atau sepupunya. Bisa aja dia egois. Tetapi kita nggak melihat sikap itu. Ini hebat loh. Luar biasa. Kita kagum dengan wanita yang satu ini. Jadi dia benar-benar memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap bangsanya. Dia juga benar-benar percaya kepada Allahnya, bahwa Allahnya itu bisa atau mampu menyelamatkan dia. Jadi dari keberanian dan iman Esther kita juga bisa petik sesuatu gitu. Iya, oke. Berarti memang Esther ini, dalam kitab Esther ini ada contoh hidup nyata, yaitu Esther sendiri juga ya. Iya, Esther dan Mordekai ya. Kita merupakan memang teladan hidup. Iya, teladan hidup. Kita memang tidak terlalu memusingkan terkait dengan yang memainkan peran utama itu siapa, Mordekai atau Esther. Tetapi dari keduanya ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Mungkin saya ulangi lagi terkait dengan apa yang saya tegaskan tadi, Pak Gem. Ini adalah poin yang paling penting dari kitab ini. Terkait dengan genosida tadi, bayangkan ya, kalau seandainya hal itu terjadi, Kristus tidak akan datang. Jadi ini membuat kita atau menghantarkan kita untuk berkesimpulan bahwa kitab ini layak untuk dikanonkan karena Allah bekerja. Tindakan penyelamatan Allah terhadap bangsa Israel pada waktu itu benar-benar nyata gitu loh. Nggak bisa ditafikan, nggak bisa diabaikan gitu loh. Jadi kalau sampai terjadi permufakatan itu, pembantaian itu, genosida, maka Yesus tidak akan lahir. Jadi ini cukup menghantarkan kita berkesimpulan bahwa kitab ini layak dikanonkan karena lahirnya Mesias itu nggak bisa tidak dihubungkan dengan cerita ini. Oke, wow, luar biasa banget. Oke, terus kira-kira ada apa lagi nih hal yang aplikatif yang bisa kita pelajari dari kitab ini, yang bisa kita terapkan dalam hidup kita? Ya, tadi kan kita singgung terkait dengan keberanian, iman, kedaulatan, terus spirit of pamer, ya, atau show off. Kita juga bisa melihat ya bagaimana tadi ini perlu juga penajaman, Pak Gam. Bagaimana seharusnya kita hidup di tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang benar. Jadi sikap hidup kita, karakter kita, kehidupan kita harus menunjukkan siapa yang kita yakini, siapa yang kita imani. Sebagai orang Kristen, kita adalah pengikut Yesus, maka kita akan atau harus menunjukkan sikap kita sebagai pengikut Yesus. Nah, ini kadang-kala memang tidak mudah ya. Kita di tengah-tengah katakan yang bekerja gitu. Kita kerja di kantor, mungkin sekeliling kita lebih banyak yang bukan orang-orang percaya ya. Atau kita hidup di tengah-tengah saudara-saudara yang misalnya saudara semua juga masih belum Kristen ya. Tentunya kita tidak mudah. Nah, jadi sikap apa sih yang harus kita miliki kalau kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang nggak kenal siapa Yesus gitu loh. Atau bahkan belum lagi kalau zaman sekarang mungkin semua orang tahu nama Yesus, tapi lebih banyak lagi yang nyinyir sama gereja. Iya. Yang udah dengar cerita-cerita bahwa gereja begini, gereja begitu, ya. Nah, banyak orang-orang yang udah kalau dengar kata gereja udah antipati duluan ya. Dianya bukan Kristen tapi selalu mendengar hal yang buruk-buruk tentang gereja. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita hidup di tengah-tengah situasi seperti itu. Ya, mungkin ada ketakutan dalam diri setiap orang, Pak Gam ya. Terkait dengan kalau kita benar, bertindak benar, hidup benar, nggak disukai, dibenci. Atau kalau kita benar dalam pekerjaan, nggak banyak keuntungan yang kita dapatkan. Ya mungkin adalah terbersit dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita benar-benar renungkan, apakah itu sesuatu yang benar? Bukankah itu membuat kita jadi meragukan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan? Ini lagi-lagi ya kita harus hubungkan dengan kitab Esther, di mana
lewat kitab ini kita bisa melihat ada sesuatu yang sangat bahaya. Dramatis sekali keadaan pada waktu itu. Bayangkan mereka itu bisa tertolong karena mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi poinnya adalah apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan sepenuhnya? Itu adalah kunci masuk untuk kita bisa pada akhirnya melihat karya atau pekerjaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Misalnya ini Pak Agam ya, di zaman Daniel dan disinyalir mereka itu sejaman dengan Esther. Oke. Dari mereka berdua itu kita bisa belajar banyak hal. Daniel misalnya, ya kita nggak bisa memungkiri dia juga memiliki pergumulan iman yang luar biasa. Bahkan ketika dia tidak menghindarkan keinginan raja untuk menyembah patung buatan dari Raja Babel pada waktu itu, apa yang dilakukan pada waktu itu? Mereka akan dihukum mati, mereka akan dibunuh, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nebukadnezar. Mereka akan diancam kalau tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja, mereka akan dibunuh. Mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tidak goyah imannya, bahkan mereka diancam nyawanya. Singkat cerita, mereka dimasukkan dan karya ajaib itu terjadi, mujizat terjadi, Tuhan tolong mereka. Nah, dari kisah ini kita belajar bagaimana kita bisa menunjukkan kesetiaan kita, kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu membuat kita yang pertama-tama terjaga kemurnian iman kita. Iya. Gitu Pak Gem. Oke. Nah, saya mau angkat satu hal yang sangat menarik dari kitab ini. Iya. Ya. Ini juga pernah menjadi perenungan saya. Ya. Ada dua hal dulu di sini. Kalau yang pertama bahwa kita bisa belajar dari kisah Esther dan Mordekai. Hal yang pertama adalah jangan lupa kepada orang yang berjasa dalam hidup kita. Boleh dikata Mordekai ini dalam tanda petik ini queen makernya ini. Ya. Ya. Ini nih queen maker ya. Kalau orang sekarang banyak bilang king maker. Saudara sadar atau tidak, dalam hidup kita pasti ada orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Ya. Selama orang itu takut akan Tuhan, selama orang itu juga merupakan orang yang berintegritas di hadapan Tuhan, jangan sampai kita melupakan dia. Ya. Kecuali dia menyuruh kita hal-hal yang tidak-tidak, atau dianya udah jalan melenceng, kita juga disuruh ikut melenceng gitu ya. Tentu kita harus lebih berintegritas kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hal yang pertama, Esther tidak lupa sama yang namanya Mordekai. Ya. Ya. Nah, hal yang kedua, ini menarik sekali dalam Esther pasal yang keempat ayat 13 sampai 14. Jadi sebenarnya kalau kita teliti kitab ini, ada satu masa apa yang kan gini loh. Ini kan untuk misi penyelamatan bangsa Yahudi yang pada saat itu kan mau dibantai semua sama Haman. Mordekai ini udah putar otak nih. Mordekai sudah apa putar otak. Tapi kan dia perlu Esther yang ada di dalam istana. Ya. Awalnya Esther sempat enggan. Sempat ragu. Nah, ayat yang 13 nih, 4 ayat 13. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jadi Esther ada ngomong sama Mordekai yang dimana kayaknya dia agak-agak enggan lah untuk bertindak ya. Nah, nih, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ya. Mordekai sedang mau bilang, lu jangan pikir lu mau enaknya sendiri doang. Ya. Ya. Nah, ini tapi ayat yang ke-14 ini hebat. Sebab sekalipun pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ini yang saya sebut sebagai the power of vision. Yeah. This is the power of vision. Mordekai ini orang yang tahu apa yang namanya kekuatan visi. Saya percaya walaupun kitab ini tidak ada nama Allah, tetapi sangat tersirat bahwa Mordekai tahu banget visi yang ada di pundaknya dia, bahwa orang Yahudi akan diselamatkan oleh Tuhan.
Dan dia berjuang keras atas visi yang Tuhan titipkan dalam kehidupan dia. Dia udah berhasil bikin Esther jadi ratu semua. Esthernya sempat nggak mau, sempat enggan nih. Ya. Lalu dia cuman bilang, ini nih buat saya ini adalah pernyataan iman dari Mordekai. Sekalipun pada saat ini engkau berdiam diri saja, lu nggak mau nolongin kita, pertolongan datang dari pihak lain. Mordekai ini sangat mempercayai Tuhan lah dalam hal ini. Ya. Nah, itu yang kita bisa lihat dari hidup seorang Mordekai. Makanya kalau Mordekai ini, kalau kita dalam hidup ini, kita tuh harus punya iman, punya kepercayaan tuh seperti Mordekai. Ya. Kadangkala kita tanpa sadar itu suka mengharapkan sesuatu dari si A, dari si B. Wah, kalau aku kenal lama ini aku aman nih semua. Tapi Mordekai dia menunjukkan bahwa dia paling mempercayai Tuhan. Pada saat itu jelas bagi Mordekai Esther ini udah jalannya ya. Memang akhirnya tetap melalui Esther. Tapi ketika Esther enggan pun dia berani bilang, lu diem pun pertolongan akan datang dari pihak lain. Nah, sekarang saya ambil nih dari angle Esther. Dari angle-nya Esther. Ini yang harus kita kerjakan. Saudara, kita tidak perlu merasa berjasa, merasa hebat, merasa berjasa kalau kita boleh ambil bagian dalam sebuah rencana besar Tuhan. Justru kalau kita boleh dilibatkan oleh Tuhan, kita harus bersyukur akan hal itu. Kita tidak boleh punya sikap hati di mana kalau nggak ada gua nih, selesai itu rencana Tuhan. Tidak bakal jalan. Loh, iya kan? Kita kadangkala tanpa kita sadar, saudara, kita bisa punya kesombongan jumawa itu. Kalau saya sebagai seorang gembala, jangan sampai saya berpikir kalau nggak ada gua berantakan nih gereja. Itu bahaya sekali. Saya sangat takut akan hal itu. Atau kalau saudara punya peranan penting dalam sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan sampai kita berpikir ini bisa maju karena gua. Kalau nggak gua nih selesai nih. Jangan. Justru kita harus punya mindset yang dibalik. Kalau aku boleh diberikan kesempatan terlibat dalam rencana Tuhan yang besar ini, itu satu kehormatan. That's another. Sebab kita harus ingat, kalau kita tidak mau pun Tuhan bisa pakai yang lain. Iya, ini nih seperti prinsip ini. Jadi kita jangan besar kepala, merasa penting, merasa hebat. Kayaknya kalau nggak ada kita, pekerjaan Tuhan semua berantakan. Rencana Tuhan semua berantakan. Jangan salah. Kalau Tuhan mau, saudara, jangankan pakai meja yang benda mati pun bisa. Kalau Tuhan mau. Betul. Jadi kalau kita boleh dilibatkan itu, wah itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita harus syukuri itu. Jangan jadi gede kepala, jadi merasa Tuhan yang perlu kita. Tuhan yang ngemis-ngemis sama kita. Gawat itu. Setuju. Jadi mungkin saya perlu tambahkan terkait dengan itu Pak Gam. Jadi disinyalir pernyataan Mordekai itu menunjukkan bahwa dia memiliki iman dan pengharapan kepada Allah yang benar. Pasti. Dia menunjukkan itu kepada Allah. Jadi meskipun lagi-lagi nggak ada nama Allah, tapi kita bisa melihat begitu nyata keterlibatan Allah dalam kehidupan mereka atau kisah mereka ini. Dan begitu nyata juga harapan mereka terhadap Allah. Misalnya, apa yang membuat Mordekai tidak mau menghormati atau tunduk menghormati Haman pada waktu itu? Ya karena dia punya tradisi, hanya Allah yang layak dihormati. Sujud menyembah itu hanya kepada Allah, nggak ada kepada siapapun. Jadi sekali lagi, jadi persoalan kanonisasi itu nggak sesederhana yang kita bayangkan hanya karena nama Allah ada, lalu itu pasti dikanonisasi. Nggak sedikit kitab-kitab yang ditolak sebagai kanon, ya meskipun ada nama Allah atau nama Tuhan di sana. Tapi sebaliknya, hanya karena nggak ada nama Tuhan atau nggak ada nama Allah bukan berarti nggak layak dikanonkan. Karena faktanya kita bisa melihat bagaimana kontribusi dari kitab Esther itu begitu luar biasa bagi kehidupan kita dan secara khusus bagi terrealisasinya keselamatan, karya keselamatan yang Allah sudah rancangkan. Begitu Bang.
Oke, wah luar biasa sekali. Nah, kitab Ester ini ada tipologinya nggak dalam Perjanjian Baru? Eh, Kira-kira, apakah ada tipologinya atau tidak ada? Secara spesifik sih Tidak nggak ada ada ya? sih ya. Oke, Ha-ha. oke, baik. Oke, mungkin di penghujung acara ini ada hal apa lagi yang mau disampaikan tentang kitab Ester ini? Ya tadi semua yang kita bicarakan sebenarnya kan memiliki muatan teologis dan muatan praktis. Iya, Dan kaya dengan muatan praktis terkait dengan kehidupan Esther dan Mordekai. Mereka itu memiliki spirit of excellence, iman dan keberanian mereka itu layak untuk kita ikuti atau contoh atau teladani. Mungkin saya tambahi terkait dengan yang tadi pertanyaan Pagem tadi, terkait yang saya tambah dari kisah Daniel. iya, Keberanian itu diperlukan. Ya, iman kita menjadi sia-sia tanpa ada keberanian. Atau sebaliknya, iman seharusnya menimbulkan keberanian bagi setiap kita. Kalau kita benar-benar adalah orang beriman, maka kita harus menjadi orang-orang yang berani. Berani untuk hidup jujur, berani untuk hidup kudus, berani untuk menegakkan keadilan, tidak takut dengan apapun karena kita percaya Tuhan pasti memelihara kita. Wow. Keyakinan ini yang dimiliki oleh Esther dan Mordekai pada waktu itu, sehingga mereka sekalipun di dalam keadaan yang sangat genting, mereka tidak menjadi takut. Ini kan yang tadi Pak Gem sudah sampaikan, ada pihak lain. Iya. Ya, jadi dia menaruh harapan kepada Allah dan memang betul Allah itu maha kuasa. Dia mampu melakukan apapun dengan cara apapun untuk melakukan keajaiban. Gitu Pak Gem. iya. Wah, luar biasa. Lalu tadi saya mau sedikit mengulik lagi nih sebelum kita akhiri. Tadi Pastor Robson katakan kemungkinan ini terjadi di zaman Daniel. Ya, dianggap disinyalir mereka itu sejaman. Sejaman, Ya. tapi beda lokasi gitu. Ya, karena Daniel kan kita tahu dia adalah salah satu menteri di beberapa pemimpin seperti Babel atau Nebukadnezar pada waktu itu, Iya. dan media Persia. Iya. Ya. Oke, baik. Luar biasa sekali. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan? Ya, tantangan selalu ada. Tantangan itu pasti ada. Sebagai orang Kristen, Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa tantangan. Tetapi percayalah bahwa justru kita akan bisa melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, atau semakin dekat dengan Tuhan lewat setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bangsa Israel adalah salah satu bukti yang luar biasa bagi setiap kita, bagaimana kita boleh melihat keberadaan Tuhan yang begitu nyata, kuasa Tuhan yang begitu nyata, tetapi semuanya juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab kita. Kita punya tanggung jawab seperti yang ditunjukkan oleh Mordekai dan Esther. Mereka punya tanggung jawab dan mereka memenuhi tanggung jawab mereka dengan luar biasa, dengan excellent, dengan iman dan keberanian. Gitu, Oke, baik. Kalau dari saya, saudara, kalau kita boleh dilibatkan Tuhan dalam proyek-proyeknya, dalam pekerjaan perluasan kerajaan Allah, bersyukurlah akan hal itu, bahwa kita punya kesempatan untuk ikut dilibatkan. Jangan jadi sombong, jangan jadi besar kepala, jangan jadinya kita mengharapkan penyanjungan manusia, pujian manusia, bahkan yang paling parah, kita merasa berjasa di hadapan Tuhan. Tapi justru kita menjadi orang-orang yang bersyukur karena Tuhan memberikan anugerahnya untuk kita boleh terlibat dalam pekerjaannya. Oke, Pastor Robson, thank you so much untuk ngobrol-ngobrol kitab Ester, untuk ngobras pada kesempatan ini. Thank you, Pak Gem. Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita di acara ngobras kitab Ester ini. Saya percaya saudara banyak belajar juga, seperti saya juga banyak belajar lewat acara ngobras ini. Sampai jumpa di Witok yang akan datang, dan kita akan membahas banyak hal lagi, banyak tema lagi, mulai dari hal-hal yang seperti ini, ngobras yang teologis, sampai hal-hal yang praktis. Sampai jumpa di Witok. No I but we, let's talk together. God bless you.